warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Safitri dari D3 Manajemen Perusahaan BP 18020037. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang kasus komunikasi bisnis. Sebelum saya menjelaskan sebuah kasus komunikasi dalam bisnis, baiknya saya akan menjelaskan pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapatan, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus, yaitu PT Golden Castle. Bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawannya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasakan diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan demo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami permasalahan internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit. Mulai dari derajat dan lingkup permasalahan yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antara karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan antara strategi bisnis dengan kalangan manajemen. Contoh lainnya dari permasalahan yang relatif besar yakni antara karyawan dan manajemen. Secara kasat mata kita bisa ikuti berita sehari-hari di berbagai media sosial. Di situ tanpa permasalahan dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan. Apakah hal itu karena tuntutan besarnya kompensasi kesejahteraan, keadilan promosi karir, ataukah karena tuntutan hak asasi karyawan? Penjelasan dari kasus di atas yang saya sebutkan tadi, di dalam hubungan komunikasi di suatu lingkungan kerja ataupun perusahaan antara individu akan sering terjadi. Permasalahan yang sering terjadi biasanya adalah karena masalah komunikasi dan kurang baik, sehingga cara mengatasi masalah dalam perusahaan harus benar-benar dipahami manajemen inti dari perusahaan untuk meminimalisir dampak yang timbul. Permasalahan atau konflik yang terjadi antara karyawan atau karyawan dengan atasan yang terjadi karena masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik dan dengan sistem yang terstruktur. Karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok kerja bahkan demo, sehingga untuk mensiasati masalah ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadinya kesalahan dalam komunikasi, misalnya dengan membuat papan pemungutan atau pengumuman melalui speaker. Yang kedua, buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis, misalnya dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan intens akan mengurangi masalah di lapangan. Yang ketiga, beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan minimalkan masalah dalam hal komunikasi. Biasanya masalah timbul karena lingkungan yang kurang kondusif di suatu perusahaan, misalnya kondisi cahaya yang kurang atau sirkulasi yang kurang